Kalau terang, mungkin kalau contoh nonton Quran. Bismillahirrahmanirrahim ilmu ma'ani. Berarti ilmu itu pengetahuan atau ngerti. Al ma'ani jama'in apa? Makna. Makna itu yang dikehendaki. Terus ilmun yu'rafu bihi ahwalul lafzi al-arabi. Ya kita tahu di Quran ada ayat Quran itu bilisanin Arabi mubin. Bilisanin Arabi. Jadi begini ya, kalau etika itu kan nggak ada nisbatus syar'i ilawah etika ya, bukan faktual. Saya ulang lagi ini etika ya. Kalau menurut hakikat kan khairihi wa syarrihi minallah. Ini hakikat. Tapi secara etika kan kita bilang khairihi minallah, syarrihi min nafsika atau syarrihi minasyaiton. Ya saya ulang lagi ya. Kita akan ngomong dua kali. Satu mungkin kita ngomong hakikat kayak iman masalah qada qadar. Kalau ngomong hakikat apa khairihi wa syarrihi minallah. Tapi kalau ngomong etika itu khairihi min Allah misalnya syarr itu minas syaitan. Nah, terus ketika jin ini cerita kelompok jin masih itu ngomong pakai etika. Karena pakai etika ketika ada kejadian tertentu, saya ulang lagi ya, ada kejadian tertentu yaitu langit gak bisa ditembus alam jin, ya langit gak bisa ditembus alam apa? Jin. Terus mereka komentar wa anna la nadri asyar. Kejadian ini kita tidak tahu apa ada asyarun, apa ada kejelekan sing urida biman fil arad. Nah, karena kejelekan ini nggak pantas diisnatkan ke Allah, diredaksikan apa? Urida. Tidak dinisbatkan ke Allah. Tapi kalau kebaikan am arada bihim rabbuhum rasyad. Itu kan normatif ya. Saya ulang lagi itu normatif. Ini penting saya katakan normatif supaya nanti enggak berbeda dengan aturan iman khairihi wa syarihi. Nah, tapi kalau kita ngomong hakikat kayak kita iman be qada qadar kan siapa al iman billah wa bi malaikati satruse wa bil qada wal qadari khairihi wa syarihi. Artinya gini, ada hal yang kita harus ngomong jujur karena kita ngomong hakikat dan kadang ngomong apa? Etika normatif. Jadi kena pinter ya, ngaku murid itu bisa pura apa-apa. Nara goblok ya murid awakmu dhewe, goblok di sini. Nak pinter jadi saudara apa orang goblok ra usah. Nah, sekarang itu cerita etika ya. Saya ulang lagi itu cerita etika. Makanya disebut walhal ada ili dalik nisbatul khairi ilaihi subhanahu wa ta'ala fisaniyah waman unisbati syarri ilaihi napa fil ula. Tapi saya ulang lagi ya, tapi itu hanya masalah etika. Etika itu kadang penting, kadang enggak. Misalnya begini. Kalau kita ngajar tauhid itu kitab tauhid, bukan kitab etika, kitab tauhid. Itu kan kita butuhnya itu ada di pondok sini ada tuh pelajaran tauhid wonten tuh. Pondok lah buatan kuliah ya pondok. Bendo Islam tenanan. Pelajaran tauhid itu kan ada problem di normatif itu ada problem, tapi benar secara hakikat. Sebab itu Mu'tazilah itu gak suka tauhid kita itu gak suka. Kalau menurut Mu'tazilah itu janggal kalau syarihi mina Allah itu janggal. Mereka Allah Taala itu amarona bil khairi wa nahana anis syarri. Fakih fanaha wa arodanu fakih fanaha wa arodan. Itu cara logikanya no? Mu'tazilah. Wong naha kok arodan. Misalnya Allah Ta'ala naha ansari koti Zaidin. Tapi Allah aroda Zaidan itu yasriku kan janggal. Allah menghendaki Zaid itu mencuri. Padahal Allah tetap melarang. Tapi di ilmu tauhid itu penting. Pentingnya adalah kata Imam Sanusi itu. Idzan waqa'a fi mulkihi ma la yuridu, itu masyhur. Di Imam Sanusi itu yang ngarang kitab Mungul Barohin itu berdebat sama seorang Mu'tazilah. Kata orang Mu'tazilah, bagaimana mungkin kejelekan itu kehendak Allah? Allah itu melarang apa? Kejelekan. Kaifanaha anissar wa aradahu. Bagaimana mungkin melarang kejelekan kemudian Allah menghendaki? Kata Imam Sanusi itu, idzan waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Kalau kejelekan tidak dikehendaki Allah berarti di kerajaan Allah banyak hal yang tidak dalam kendali Allah. Jadi itu kan
Sekamane gendo banget tuh, kacau banget. Akidah yang kacau banget kan. Misalnya Allah dilapuri ini gimana Israel, gimana Amerika, gimana apa, gimana kok maksiat banyak. Saya tidak mampu itu di luar kehendak saya itu kan ya repot di pangeran gitu tuh kan repot tuh. Iya jatuhnya kok goblok itu di luar rencana saya kan. Berarti Allah kan makhluk, sing menang rencana apa? Setan. Udi Gusti Jaste sekolah tangi turu goblok. Kirimane wae pengene dadi kiai gede kan. Allah jawab wah itu di luar apa? Rencana saya. Itu kan kacau ini. Nah, sebab itu saya terangkan normatif itu nggak boleh selalu kita pakai karena kadang norma ini nabrak hakikat. Makanya saya ulang, kalau sedang ngaji norma ya ngomong norma, tapi kalau sedang hakikat ya hakikat. Jangan sampai norma ini mengganti apa? Hakikat karena itu bahaya dalam apa? Tauhid. Kalau dalam bahasa tauhid ya iman ya billah wa rasuli sampai wa bil qada'i wal qadari khairihi wa syarrihi minap. Tapi itu dalam konteks tauhid. Tapi kalau kamu sendiri misalnya goblok ya cuma muni kabeh kersane Allah. Wah ya repot no. Napa? Repot. Kena goblok mantes ya muni. Mari aku ning pondok gak sergem kan keren no. Kayak bocah beretika, kayak bocah berakhlak. Aja sampai ke pas goblok muni apa? Goblok kersane Allah, pinter kersane padha persis padha. Tidak boleh seperti itu. Tapi dalam konteks tauhid supaya kamu tidak memberi saltonah, tidak memberi kekuasaan setan seakan-akan al-fa'il, itu harus ngomong khairihi wa syarihi min apa. Ya saya baca jer karena memang tertibnya itu al-iman billah wa rasulihi wa wa kitabihi wa bil qada'i wal qadari khairihi wa syarihi min apa. Makanya mulai tadi tak baca jer. Sebab itu kita yang baca Quran ya kan. Ya spek saya di sini di Kedagi Sobur ngurusi Quran meskipun balaghah itu kan prakteknya nanti untuk menganalisis Quran. Ketika kita baca misalnya fayudilluwah mayyasha wa yahdi mayyasha. Kita harus membayangkan saltonatullah yang mutlaqah, qudratullah yang mesti nafidah. Karena di sini Allah sendiri yang memaklumatkan bahwa yahdi mayyasha wa yudillu. Berarti apa yang kita bayangkan? Ada saltonatullah, kekuasaan Allah yang Berarti pas itu kita ngaji tauhid apa? Pas itu kita ngaji tauhid. Tapi ketika Allah mau mendidik kita beretika, misalnya Allah ngendikan ma asobaka min hasanatin fa min Allah wa ma asobaka min sayyiatin fa min nafsi. Ya sudah. Kita ngomong itu etika, harus kamu yakini itu etika. Kalau kamu meyakini itu udah etika, mlebu neraka memang. Maksudnya mlebu neraka gini, terus kamu meyakini begini. Kebaikan dari Allah, kalau kejelekan dari kita. Berarti kita ini al-fa'il. Kita ini al-fa'ilus sani misalnya. Kita ini aktor kedua. Monggo Gusti jenengan sing bagian gawe apik-apik, kula sing bagian gawe elek. Ya kan nyerah lucu, cah setem berarti sudah mlebu rokok. Lucu. Lah tiba mlebu rokok lah apa wis sudah bareng. Mlebu saiki kena kan. Nah kula karo-karo mlebu rokok mosok kiye mlebu rokok. Luwe ramane sampean diwisuda ngel-ngel wong. Mosok ambil bener kok mek toganan. Ya jadi ngomong tuh yang jelas. Kalau ngomong tauhid ya tauhid, kalau etika, etika. Jangan sampai ketika ayat etika kamu anggap tuh nabrak ayat apa? Tauhid. Karena tetap Allah itu wahidun fi dzatihi, wahidun fi fi'lihi. Ya jadi kita pastikan bahwa itu al-mutafarrid bil ikhtira, al-mutafarrid bil khalqi, al-mutafarrid bil ijad. Nah orang Mu'tazilah juga nggak salah secara etika, makanya kita bilang di bab etika orang Mu'tazilah nggak salah karena dia nggak nyaman saja nisbatu syar'i, nggak nyaman ya. Nah kelirunya kalau itu diyakini hakikat, kalau diyakini hakikat kan ada al-fa'ilul khair atau fa'ilul khair yaitu Allah, fa'ilul syar'i itu setan, berarti kan ada dualisme. Dan itu nggak boleh dalam tauhid ada dualisme, nggak boleh. Allah tetap al-fa'il al-wahid. Makanya ngomongnya Imam Sanusi ketika itu idzan waqa'a fi mulkihi ma'ala yuridu. Kalau khairun min Allah syarrun minasyaiton, berarti apa waqa'a fi mulkihi ma'ala yuridu. Berarti di alam raya ini ada yang di luar kehendak Allah. Misalnya majelis ini berarti sing rencana wah itu orang apa mungkin ada rencana enggak jelas-jelas. Oh ya repot yo ora ya kabeh kan. Ana kabeh aku ya bodoh persis, bodoh-bodoh produknya Allah.
Ya cuma sing rumangsa goblok yo ora sakit pengiran tuh. Gus kula sami benjengan padha apane cum sami-sami dalam rencana Tuhan kan ya sakake kula kan maksudnya bukan. Ya saya ulang lagi ya. Jadi ilmu etika di Quran tuh semuanya begitu. Kadang kita dididik apa ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyatin fa min nafsi. Tapi lebih sering didikan tauhid fa yudillu ma yasa wa yahdi ma yasa. Nanti ya yaghfiru lima yasa wa yu'adzibu ma yasa. Tidak ada yang bisa dikte Allah. Jadi hufronnya Allah sendiri itu ya karena yasa. Enggak bisa dikiaskan. Sama sering dengar tuh cerita, ada orang tuh nakal bulim buwedik. Itu di sepura pangeran mergo membeni asu. Ora wedhus contohnya ini hadis-hadis iku asu kalbun gitu. Tapi nggak bisa dikiaskan karena ada hadis orang ngasih minum anjing terus di sepura terus kowe ngrumat apa? Anjing. Wih anjing satu aja di sepura Allah kalau ngrumat anjing banyak. Nggak bisa gitu karena ukurannya tuh ya asal. Di hadis itu ceritanya orang minumin anjing apa sapi? Anjing. Tapi terus misalnya gue neng pondok ini Anwar 3 terus rumah anjing. Berdasar hadis sih, oh tak boyong tenan. Buatan tak boyong tahu lah, no, tak cancang pinggir laut. Karena kalau masih tua itu nggak bisa dikiaskan, apa nggak bisa? Nah, kenapa itu penting? Karena supaya kudratuhu nafidah, iradatuhu nafidah. Dan Allah nggak perlu mempertimbangkan siapapun karena Allah tuh ya faluma yes. Ya sudah seperti itu. Tapi itu di wilayah tauhid. Tapi di wilayah etika ya tadi nisbatu khairi ilallah, nggak boleh nisbatu syarri ilallah. Makanya Nabi kalau ngendikan misalnya ngajari kita faman wajada khairan misalnya falyahmadillah wa falyahmadillah wa man wajada siwa dzalik fala yalumanna illa nafsa. Kalau kamu mendapati kebaikan, silahkan muji Allah. Kalau sedang jelek, fala yalumanna illa nafsa. Kamu jangan ngeritik, jangan nyalahkan kecuali diri Anda sendiri. Ya itu kan etika. Misalnya ki pinter yang muni barokah Gus Zofur. Masa pas goblok muni barokah Gus Zofur ya sakit Gus Zofur. Itu kan butuh etika. Misalnya bojomu pas ayu sanggep anjen bapak mboke anjen turunan wong apik ya ayu. Mas elek gara-gara ekonomimu dadi elek. Dhisik pas rabi ya ayu gara-gara dijak melarat kesuwen terus dadi apa? Elek. Apa do bojomu yang ngomong ngono pas ke ganteng anjen asal wis ganteng. Bareng elek anjen kakek diwamuk terus elek. Sementing enggak ada tadi pengakuan kalau terkait jelek itu fala yalumanna. Tapi tetap kamu meyakini itu min khaisul adab, napa min khaisul ya, tapi dari segi hakikat ya ma asoba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Apa yang terjadi pada kamu, yang terjadi di bumi, yang terjadi pada kamu sebetulnya sudah ditulis Allah sebelum itu muncul semua. Ma asoba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Dari segi tauhid ya, dari segi tauhid. Ya, dari segi etika ya tadi ma asobaka min hasanatin fa min Allah wa ma asobaka min sayyatin fa min. Nah, berarti kalau ada urida di sini ya berarti min haisul adab, apa min haisul adab. Tapi nanti kalau konteksnya kita ngaji tauhid, itu kan kebutuhan kita adalah memastikan iman kita itu bahwa Allah itu wahid, termasuk wahid fi fi'lih. Enggak boleh ada al-fa'ilus tsani. Ada fa'ilun akhir fi hadal mulki, tidak boleh ada aktor kedua di kerajaan Allah. Tidak boleh. Makanya kalau wali-wali itu bilang auzubillahi minasyaitonir rajim pantangan. Kalaupun terpaksa itu ya ibu-ibu. Karena mereka tidak rela ada Allah yang al-fa'ilul mukhtar, yang ala kulli syai'in qadir, kemudian mau terima kon ngadepi setan sampai dia bilang ma huwa syaiton hatta yusta'adza minhu. Setan itu siapa sih sampai saya perbanding misalnya gini, saya berlindung pada presiden dari RT. Masuk presiden di musono. Masuk Allah sing lahu al-qudratu tamah mutrimo diadep-adepno mbek setan sing dhaif. Makanya kata wali itu andekan ndak Allah sendiri yang ngajari kita auzubillahi minasyaitonir rajim, saya tidak akan baca itu. Kenapa? Saya tidak pernah nganggep setan itu al-fa'il. Setan itu tidak siapa? Siapa? La syai'a. Lima ada la syai'a kok ista'adzu minhu enggak perlu.
penting plus. Itu ketika itu berarti fima komit tauhid apa fima komit. Tapi kalau sekedar ta'asi panjang diajari ngono muni auzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi ojo imani teman-teman, weh ngadepi setan repot. Ora repot ngadepi setan. Setan itu cah mendak siapa-siapa setan. Umpama setan menang wis ora ono pondok, ora ono wong salat. Setan itu mulai dibisik digawe nganti saiki wong salat akeh, wong maca Quran akeh, wong poso akeh. Berarti tingkat kegagalan juga tinggi kan. Ya gue inake setan iki kanan. Wah, iya. Nah, di babak seperti itu kamu harus jumawa, harus angkuh. Angkuhnya bukan apa, karena kita butuh tabahi billah. Kita bangga sama Allah. Bahwa setelah berlindung pada Allah, setan enggak siapa. Jadi auzubillahi minasyaitonir rajim cara wali-wali nak manani setelah berlindung pada Allah, setan itu enggak siapa. Jangan kamu anggap setan itu top sampai butuh Allah. Mari ku mau luhur kan yang dimusuhkan Allah. RT dimusuhkan presiden kan malah sombong. Wong aku RT kok dimusuhkan presiden. Dia terima setan kok musuhno. Kok setan itu cukup kancani, cukup gue. Paham ya? Nah, itu juga ilmu ma'ani, napa? Jadi kalau kamu baca Quran, kok sedang awan rangkan tauhid, ya kita gemuruh dengan semangat tauhid. Kalau Allah cerita adab, ya kita gemuruh dengan cerita Allah adab. Jangan sampai dicampur aduk, misalnya ayat adab pengganti tauhid, ayat tauhid pengganti adab. Tidak ada hubungannya, tidak perlu seperti itu. Ya sama seperti kita berpakaian. Berpakaian ini kan bukan berarti wah saya pakai baju biar Allah tidak tahu aurat saya, kan tidak bisa. Allah tuh ya alamu sirroh wa akhfa. Kita pakai baju ya Allah tetap tahu aurat kita, semuanya tahu. Tapi aja terus keanggo klambi kan terus RSJ tadi kan. Ya tapi setelah kamu pakai baju ya tetap saja berkeyakinan Allah tetap ya alamu sirroh wa akhfa. Ya sama kita ngomong khairihi min Allah syarihi min nafsi atau min syaitan, ya jangan terus meruntuhkan tauhid khairihi wa syarihi min. Paham gitu, ini ilmu-ilmu yang normal gitu. Nah sekarang terus khobar sama insya. Niki kan pun terteragi khobar itu sing yasihu ayyuqala liqailihi kadzib utawa shadiq. Nah itu biasanya di kitab-kitab sarah min apa bikotin nazar min khaisul qail apa bikotin nazar min khaisul qail. Ini kan kaidah objektif tentang kaidah. Tidak melihat qailnya. Tapi setelah melihat qailnya tentu kaidah ini tidak masuk. Misalnya qailu dzalika Rasulullah. Qailu dzalika Jibril. Makanya ini ditambah apa bikotin nazar anil qail apa bikotin nazar anil qail. Ini kan kaidah objektif tentang kalam khobar dan kalam insya. Padahal qaulur Rasulillah juga nanti bentuknya kalam khobar. Tapi kan nanti kaidahnya ya jibut tasdek, apa ya jibut tasdek. Nah makanya ilmu ini hanya ilmu bikotin nador. Kalau di sarah-sarah bikotin nador, kamu tidak usah melihat koilnya siapa, ini kan kaidahnya. Kaidah tentang khobar dan insya. Tidak melihat apa? Koil. Ya tidak melihat apa? Koil. Nah, kalau insya jelas ya, insya ini umurwan hawatu wasal wa arid dikhadihimi tamani warju kadakan. Jadi insya itu kan beda. Kalau khobar itu kan cerita yang sudah kelewat. Makanya kalam khobar itu layak tatar rubuhun nashur. Kalau di usul fikih itu kalam khobar itu nggak bisa dinasah. Kalau ini nyata ya, karena apa ya sudah terjadi. Nah kalau insya kan dah, kamu ingin Zaid itu berdiri. Insya itu kan mana nih? Insa'a yunsi'u insa'an. Ikhtiar untuk itu ada. Ya saya ulang, ikhtiar untuk itu ada kan nggak ada kitab sama sidik. Misalnya kamu berkeinginan Zaid berdiri, kamu bilang kum ya Zaidu. Kamu ingin Zaid itu berduduk, ya Zaidu ukut. Kan nggak bisa dianalisis itu bohong apa enggak kan? Karena ada insya tadi, ada keinginan. Nah kalau kalam khobar kan enggak. Zaidun kok imun, ya kalau itu nyata ya berarti sidik, kalau itu tidak nyata ya. Ya hanya gitu aja kan. Nanti setelah kamu ngaji kitab lebih besar lagi ada istisna. Istisnanya adalah ada kalam khobar tapi dari awal Allah tidak menghendaki sebagai kalam khobar tapi sebagai anjuran. Nanti ada kaidah atau ada aturan atau pengecualian al khobar bimaknal insya. Karena kalau tidak dimaknani insya berarti ada wujudul kitsbi fi kalamhi ta'ala wa huwa mustahil. Misalnya gini.
Allah cerita dengan kalam khobar. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh megang mushaf Quran kecuali yang suci. Tapi di faktanya kan ada orang kafir pegang Quran, ada orang junub pegang Quran, mungkin ada maling atau orang-orang yang enggak wudu nyolong Quran. Itu kan berarti ada fakta tidak mutahharun megang Quran. Kalau la yamassuhu kamu anggap kalam khobar, berarti ada informasi yang tidak valid, yaitu faktanya ada masal Qur'ana ghairu mutahharin misalnya. Ya, masal Qur'ana ghairu mutahharin. Nah itu semua ulama bilang kayak ayat-ayat tadi berarti kalam khobar bimaknal amri atau kalam khobar bimaknan nahyi. Jadi kalau itu kalamnya tadi kan tidak megang Quran kecuali yang suci. Berarti takdirnya apa? La yamussal Qur'ana illa thahirun. Ojo sampai ngepok Al-Qur'ana sapa illa thahirun. Paham ya? Juga sama misalnya ada wal walidati yurdi'na auladahunna. Namanya ini pentingnya ngajar balaghah sama orang yang hafal Quran. Ben contohnya gak Zaidun kok imun. Balaghah itu untuk menganalisis Quran, kok contohnya Zaidun apa? Itu saya dulu protes betul ya. Wal walidatu yurdi'na auladahunna. Para ibu-ibu, kan kalamnya kalam khobar, redaksinya kan kalam khobar. Para ibu-ibu itu menyusui anaknya haulaini kamilan. Kalau kamu maknani kalam khobar ini kan ya tatarrukuhul kitbu, pasti ada bohongnya. Beberapa ibu yang karena sakit gak nyusui anaknya, atau karena cerai semua angkel gak gelem nyusoni anaknya. Kora ini mirip bapaknya misalnya itu kan. Walek meringis persis bapaknya berpegatan kan malas nyusoni. Goeling so. Witeng walek endi meringis mboke penyusoni eling so. Bapaknya. Nah, seperti itu harus dimaknani khobar bimaknal amri apa khobar artinya liurdi'na auladahunna atau ardi'na auladahunna terserah lah sama ini takdirkan apa tapi maknani tetap wal walidatu yurdi'na utai para ibu-ibu yurdi'na apike nyusoni sapa walidat supaya ini menjadi kalam insya. Nah, dengan menjadi kalam insya ini kalau ada fakta ada walidat yang tidak menyusui atau menyusui tapi tidak haula ini kamilah ini tidak menjadikan Quran itu menjadi kidib. Karena khobar di sini bimanal insya. Itu kan mirip seperti saya komentari santri stay sini, santriku sergap, santriku jamaah subuh. Itu kalam khobar kan? Tapi kalau itu kalam khobar murni info itu kan bohong banget. Orang mau bohong banget. Ya misalnya santri Anwar 3 itu ya ke tirakat alam mukhal meneh jamaah subuh tahajud witir itu kan cerita mustaqilat tuh cerita nah, itu tapi itu maknanya apa insya sakjane santri kudune gini sakjane seharusnya. Nah, kenapa ini tidak dimaknani kalam khobar? Nanti ya tatarrukul kitbu. Kitbu itu maknanya tidak sesuai faktual, nama enggak sesuai apa? Dan itu di Quran banyak ya. Tadi contoh paling gampang ya. Wal walidatu yurdi'na. Itu kan kalamnya kalam khobar. Sekarang faktanya banyak enggak walidat yang tidak yurdi'na. Banyak kan? Kalau itu kalam khobar kan enggak boleh ada yang yukhaliful waqi'. Nah, itu pentingnya ngaji ya. Jadi ya kita ngaji kalam khobar. Min haisul waktu adanya kayak apa tapi setelah itu ngaji lagi yang khoroja ya kalam khobar itu sudah khoroja sangko makna kalam sama nanti kita ngaji istifham juga sama istifham itu tolakul fahmi tapi ada hal-hal yang tidak karena yang istifham itu Allah masa Allah tanya no? Kalau ada redaksi tanya kok dari Allah itu kalau tidak litakrir litaubah karena nggak mungkin Allah tanya itu karena ingin tahu kan kalau kita tanya Azaidun Qaimun kan memang kita tidak tahu Zaid berdiri apa. Enggak, tapi kalau Allah yang tanya, berarti itu apa? Misalnya takrir, taubah, istihza apa? Misalnya Allah tanya sama orang-orang kafir, apakah Rasul saya tidak datang ke kamu sehingga kamu kafir? Kan nggak mungkin maksudnya Allah itu tanya. Gimana tuh jenengan Tuhan kok malah tanya? Enggak datang apa enggak kan enggak? Maksudnya itu cek goblok iku tak ulang lewat Rasul kok ijak tetap apa? Kafir. Misalnya orang-orang kafir kan ditanya oh alam takun ayati tusla alaikum. Enggak bisa kamu katakan istifham bimana istifham kalau makna istifham kafir kamu.
Ternyata Allah itu orang itu mulanya cek kok. Kafir ya ngawur. Orang sekedar tahu isu Allah non rokok itu kafir itu. Ya tapi kan pertanyaan memang dari kan tanya. Alam takun ayati tusla alih. Tapi bukan istifham bimakna tolabil apa? Fahmi. Karena Allah pasti tak. Maksudnya itu adi taubah apa? Taubah. Mesti taubah cek cek ngawure kowe, cek beduake kowe sono rasul ana ayat-ayate diwaca pancet wae. Kabeh. Makanya tersamaan kalau ngaji jalalan kan al istifham lit takrir, al istifham lit taubah. Lit takrir itu misalnya untuk menetapkan sesuatu. Nabi ditanya Allah, "Alam nasrah laka sadr?" Enggak mungkin dia jawab, "Ya duka Gusti, jenengan seputi." Jenengan tasron apa mboten tasron? Oh, kafir. Ya alam nasrah laka sadr malah misalnya terus gue jawab, "Lah duka Gusti." Kenyataan ini seputi kok malah tangklet jenengan kan mboten. Mesti alam nasrah laka sadr ku takrir ekot syarahna laka sadr apa? Ekot syarahna laka sungguh kamu sudah tak lapangkan dada kamu. Itu nanti ngaji ya. Berarti ya sudah kaidah awalnya khobar itu yahtamilu sidqa wal kisbah kalau insan anda, tapi itu ketika watul awal, al watul awal. Nah nanti itu ada yang khoroja keluar dari al watul awal. Jadi kayak khobar bima'anal insa, terus istifham bima'ana taubah bima'ana tak. Ya harus penting pinter. Soal wisuda urusanmu. Mau sekolah sementing wisuda. Ngelamar jadi mutin itu orang penting tuh. Bukan wisuda ini penting, niati birrul walidin, bukan masalah wisuda. Ya wisuda penting niati birrul. Tapi ini masalah pinter gak ono hubungannya. Masuk toga sudah tidak pinter orang sakit. Pinter ya sinau mutolaah ini pinter. Sudah gampang. Semua toga pasang selesai. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kalau ngaji tauhid ya tauhid, kalau ngaji adab ya. Tapi jangan ayat-ayat adab kemudian kamu anggap sebagai pembenaran akidah Mu'tazilah yang mengatakan khairun minallah syarrun minasyaitan. Enggak boleh terus dibenarkan pakai ayat ma'asobaka min hasanatin fa minallah ma'asobaka min sayyi'atin. Itu ayat etika, no? Ya ayat etika. Kalau ayat tauhid ya tetap khairihi wa syarrihi minallah, kan Allah itu harus al-wahid fi fi'li apa? Harus al-wahid fi fi'li. Ya ben. Nah, so, diteruskan mal kalau